Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Yohanes Rudi Anada dari Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagelmadya, Surabaya akan menyampaikan renungan dalam mimbar agama Katolik ini dengan tema Membina Diri Menjadi Misioner yang Sejati. Saudari-saudara, untuk mengawali renungan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita hening sejenak, kita siapkan diri kita. Para saudari-saudara yang terkasih, kita awali renungan ini dengan berdoa. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu, atas hidup dan karya yang boleh kami lakukan. Semuanya Kau anugerahkan begitu indah dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu menyadari betapa berharganya hidup kami di hadapan-Mu, hingga kami Kau gabungkan dalam karya keselamatan-Mu. Kami Kau panggil untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi pewarta-pewarta-Mu, menjadi misionaris-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami menyadari kasih karunia-Mu yang berlimpah, atas rahmat istimewa, sehingga terus-menerus menyerukan warta gembira melalui misionaris-misionaris yang tersebar di seluruh dunia. Ya Tuhan, doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah dokumen yang menarik dari Gereja Katolik, yaitu dokumen Gereja Ad Gentes, atau dekrit tentang kegiatan misioner gereja. Mengawali dokumennya, dokumen ini mengajak kita menyadari sebuah identitas yang tidak bisa terlepas dari gereja, bahwa gereja diutus kepada para bangsa untuk menjadi sakramen universal keselamatan. Gereja sungguh-sungguh berusaha mewartakan Injil kepada semua orang, sebab para rasul sendiri yang menjadi dasar bagi gereja mengikuti jejak Kristus, mewartakan sabda kebenaran dan melahirkan gereja. Maka menjadi tugas para penerus para rasul ini untuk melestarikan karya itu, supaya sabda Allah terus maju dan dimuliakan. Dan kerajaan Allah tentunya diwartakan dan dibangun di mana-mana. Saudari-saudara yang terkasih, tugas perutusan ini membutuhkan kesadaran bagi para pengikut Kristus untuk menjadi seorang misioner, yang sebenarnya adalah tugas dasar murid-murid Kristus. Tugas menjadi misioner juga menjadi arah dasar Keuskupan Surabaya. Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Memang gereja diajak untuk selalu mewartakan Sang Guru, sabda kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kerangka menjadi misioner, gereja menyiapkan pembinaan yang tepat agar para misioner mampu menjadi alat Tuhan. Menjadi misionaris memang memiliki banyak hal yang harus dikembangkan. Pembinaan yang mengarahkan pribadi misionaris untuk mengenal dan akhirnya mampu menjalankan misi Allah. Dalam Ad Gentes 25 dituliskan bagaimana pembinaan rohani dan moral harus dilakukan. Beberapa hal yang dapat digarisbawahi dari Ad Gentes 25 adalah sebagai berikut. Setiap misionaris harus siap sedia untuk mengawali
dan tekun menjalankan karya kegiatannya dengan tabah bila menghadapi kesukaran-kesukaran. Setiap misionaris juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi kesendirian, rasa lelah, dan kegagalan. Ia harus terbuka dan memiliki hati yang lapang, menerima dengan senang hati tugas-tugas yang diberikan padanya. Dengan murah hati juga, ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat kebiasaan, dan dengan situasi yang berbeda-beda. Saling mengasihi dan bekerja sama seperti teladan jemaat, para rasul, dan sejiwa dengan umat beriman. Sikap-sikap batin itu hendaknya sejak awal sudah mulai diamalkan dan dikembangkan dengan tekun dan diangkat serta dipupuk dalam hidup rohani. Hendaklah misionaris diresapi oleh iman yang hidup dan harapan yang takkan memudar. Menjadi manusia pendoa. Hendaknya ia menyala karena semangat yang tangguh dan cinta kasih serta sifat ugaharinya. Hendaklah ia belajar mencukupi diri di segala keadaan. Hendaknya dengan semangat berkorban, ia mengemban kematian Yesus dalam dirinya, supaya kehidupan Yesus berkarya dalam mereka yang dilayaninya dalam perutusannya. Karena semangat berjerih payah demi keselamatan sesama, hendaknya ia bersukarela mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan diri sendiri demi jiwa-jiwa. Sehingga dengan menunaikan tugas harian mereka berkembang dalam cinta kasih akan Allah dan sesama. Demikianlah dalam kepatuhan terhadap kehendak Bapa bersama Kristus, ia akan melangsungkan perutusannya di bawah kewibawaan hierarki gereja dan menyumbangkan tenaganya kepada rahasia keselamatan. Saudari-saudara terkasih, mewartakan kabar gembira kepada seluruh makhluk adalah kewajiban bagi orang yang percaya kepada Kristus, dan gereja yang ditunjuk untuk menyiapkan para pewarta sepertinya telah dibangun oleh para rasul. Pewartaan yang menjadi dasar bagi para misionaris. Dalam Adventes 25 tadi kita bersama-sama mendengarkan bahwa betapa mulianya menjadi utusan Allah, mewartakan dengan tekun apa yang menjadi misi Allah. Maka memang harus disiapkan dengan sungguh agar mampu menjadi alat Tuhan yang benar. Supaya jangan sampai misi Allah dijalankan dengan sembarangan atau sembrono. Membina dan mengembangkan para misionaris harus selalu ditumbuhkan oleh gereja sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh. Saudari-saudaraku terkasih, mungkin masih ada keraguan dalam diri kita. Apakah aku sanggup menjadi misionaris? Atau apakah aku harus menjadi misionaris yang harus pergi ke tempat-tempat yang jauh dan asing? Negara-negara lain yang juga jauh. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menjadi jawaban atas iman kita. Kata harus mungkin memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan disuruh. Makna harus lebih pada kesadaran akan panggilan menjadi pengikut Kristus. Panggilan menjadi murid-murid Kristus untuk selalu menyertainya, mewartakan kabar gembira sampai kapanpun. Maka pembinaan menjadi misionaris tidak bisa dilepaskan dari hidup rohani, dan tentu saja yang mengikuti itu adalah moral. Maka pembinaan menjadi misionaris tidak bisa dilepaskan dari hidup rohani, dan tentu saja yang mengikuti itu adalah moral. Pembinaan rohani sangat penting karena itu menjadi penopang dan sumber kekuatan bagi seluruh misionaris dan umat beriman. Karena kehidupan rohani sangat menentukan kedekatan kita dengan Sang Guru, yaitu sumber dan puncak pewartaan para misionaris. Saudari-saudaraku terkasih, tepat sekali saya kira di akhir renungan ini, saya mengulang kembali kutipan Adventes 25 tentang pentingnya pembinaan rohani dan moral
bagi misionaris. Hendaklah misionaris diresapi oleh iman yang hidup dan harapan yang takkan memudar, menjadi manusia pendoa. Hendaknya ia bernyala karena semangat yang tangguh dan cinta kasih, serta sifat ugaharinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah Anda mau menjadi misionaris? Para saudara-saudariku terkasih, demikian Mimbar Agama Katolik bersama Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya dengan tema Membina Diri Menjadi Misioner yang Sejati. Maka marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa kembali, doa arah dasar Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur telah memasuki tahun kelima arah dasar Gereja Keuskupan Surabaya dalam mewujudkan persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner menuju hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus Kristus, kami berniat meneguhkan iman dalam kelompok kecil umat. Jadikanlah perjumpaan antar pribadi dalam kelompok-kelompok kecil menjadi berkat bagi perwujudan dan jati diri gereja sebagai persekutuan. Ya Roh Kudus, kami mohon karunia-Mu untuk menumbuhkan semangat misioner umat-Mu, agar siap diutus menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Bersama Bunda Maria, dalam tahun ini, kami mohon agar semakin banyak orang peduli dan tergerak untuk mengembangkan kelompok kecil umat dan kerasulan karya misioner di Keuskupan Surabaya. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudari-saudara, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya Romo Yohanes Rudi Anada dari Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Ngagelmadya, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan berkat Tuhan menyertai kita. Amin.